Oke guys, aku akan membuat video tentang mengapa BOZ datang ke Indonesia. Oke, kalau begitu kami akan memperkenalkan satu persatu kelompok rumah. Nama saya Siska Ayu. Nama saya Ayu Isnini. Nama aku Azalia Tarita Karisha. Nama saya Imam Handoyo. Nama saya Sheila Sekaras Marandana. Dan nama saya Wiwit Putri Nur Cahyani. Ini video kami maaf kalau cringe pisan. Apakah kalian mempunyai rempah? Ya tentu, mengapa kau sangat menginginkan rempah-rempah itu? Bumbunya itu membuat saya tertarik. Nah, jadi di sini saya akan mengenalkan secara singkat tentang lada. Jadi, apa itu lada? Lada, atau yang disebut juga dengan merica atau sahang, yang mempunyai nama latin Piper nigrum, adalah sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimianya, seperti minyak lada, minyak lemak, dan juga pati. Lada bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipiretik. Tanaman ini sudah mulai ditemukan dan dikenal sejak puluhan abad yang lalu. Terdapat berbagai rempah yang dapat digunakan untuk menambah rasa pedas. Lada umumnya ditambahkan pada bumbu masakan atau sekedar untuk bumbu marinasi. Penambahan lada dapat membuat hidangan terasa lebih pedas. Walau demikian, rasa pedasnya berbeda dengan cabai. Kepedasan lada memiliki ciri khas tersendiri. Lada, atau juga yang bisa disebut merica atau sahang, kerap digunakan untuk membumbui masyarakat. Masyarakat Indonesia biasa menggunakannya sebagai bumbu gulai, sup, ataupun tumisan. Selain menjadi bumbu penyedap alami, lada juga memiliki banyak khasiatnya. Oleh karena itu, wajar bila lada banyak dicari masyarakat. Keberadaan lada di Indonesia tak serta-merta ada begitu saja. Perkembangan rempah ini pun beriringan dengan sejarah rempah-rempah Indonesia lainnya. Lalu, dari mana lada berasal? Lada, atau yang bisa disebut juga dengan merica atau sahang, merupakan salah satu komoditas perkebunan andalan Provinsi Kalimantan Timur yang memegang peran strategis dalam perekonomian masyarakat di wilayah ini. Sebenarnya, lada bisa dijumpai dari Sabang sampai Merauke. Namun, Jambi menjadi daerah penting sebagai pusat lada. Selain Jambi, wilayah Sumatera yang juga menghasilkan lada adalah Palembang, Bengkulu, Lampung, Aceh, dan Tapanuli. Nah, sejak zaman Hindia Belanda, lada sudah menyebar di Kalimantan Timur dan merupakan salah satu daerah sentra pembudidayaan lada di Asia Tenggara. Jenis tanaman lada ini oleh masyarakat setempat disebut varietas lokal, yang mempunyai ciri khas dapat berbuah hampir sepanjang tahun. Lada Kalimantan Timur mulai ditanam di daerah Muara Badak, Kabupaten Kutai, Kartanegara pada era tahun 1960 sampai 1970. Bersama dengan proyek Jalan Kalimantan atau pelintasan Jalan Samarinda Balikpapan. Di daerah tersebut, lada mulai ditanam secara intensif oleh kaum pendatang, orang Bugis yang datang dari Sulawesi Selatan. Asal-usul lada lokal tersebut sampai saat ini belum secara jelas diketahui. Namun dari penuturan para sesepuh kampung di Muara Badak, konon sejak nenek moyang mereka bermukim sudah ada lada. Populasi lada yang ada di Kalimantan Timur diduga dibawa oleh pedagang Arab bersamaan dengan penyebaran lada di Sumatera dan Jawa. Syarat pertama yang perlu diketahui dan dipenuhi agar tanaman lada cepat berbuah, produksi banyak, dan berumur panjang adalah persyaratan tumbuhnya dan syarat budidaya. Nah, yang pertama ada syarat lokasi tumbuh. Di daerah dataran rendah dan sedang merupakan daerah yang paling cocok untuk penanaman lada. Pada mulanya, pertumbuhan bibit lambat dibandingkan tanaman lada di dataran tinggi. Bahkan, ada tanaman yang mati sebelum umur setahun. Pada mulanya, pertumbuhan bibit lambat dibandingkan tanaman lada di dataran tinggi. Bahkan ada tanaman yang mati sebelum umur setahun.
Hal ini disebabkan oleh sinar matahari yang terlalu panas. Namun setelah melewati masa krisis umur 0-12 bulan, maka pertumbuhan tanaman akan lebih baik dibandingkan tanaman lada di dataran tinggi. Selain itu, tanaman lada ini juga akan berbuah lebih lebat dan akan masak secara serempak. Lalu yang kedua, lada yang ditanam di daerah pada ketinggian demikian pada umumnya akan tumbuh lebih cepat dibandingkan di dataran sedang. Hal ini disebabkan bibit yang ditanam tidak mengalami proses adaptasi yang khusus serta tidak terkena penyakit layu, daun, dan sejenisnya. Fase vegetatifnya lebih dominan dibandingkan fase generatif bunga dan buah, sehingga berubahnya juga lebih lama. Kualitas buahnya tidak memenuhi syarat permintaan ekspor. Dan daerah di dataran tinggi kurang baik untuk menanam lada. Pada kondisi seperti ini, proses pembentukan karbohidrat di dalam tanaman terkesan lambat. Nah, jenis tanah yang baik untuk tanaman lada mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, subur dan banyak mengandung bahan organik. Lalu yang kedua, tidak tergenang air bila musim hujan dan tidak terlalu kering di musim kemarau. Yang ketiga, kadar keasaman atau pH tanah berkisar 5,5 sampai 7,0. Yang keempat, warna tanah merah sampai merah kuning, podosolik, lateritik, latosol, dan utisol. Lalu yang kelima, lapisan tanah yang mengandung humus sekitar 1-2,5 meter. Dan terakhir, tanah gambut, tanah yang seluruhnya berasal dari endapan sisa-sisa tumbuhan yang telah, sedang, dan belum melapuk. Nah, syarat budidaya ada 11. Yang pertama, ada pengolahan tanah, lalu yang kedua pemberian pupuk dasar, lalu yang ketiga sistem penanaman, yang keempat jarak tanam dan lubang tanam, yang kelima bibit, yang keenam tajar atau tiang lambat, yang ketujuh penyemaian bibit, yang kedelapan waktu penanaman yang baik, yang kesembilan cara penanaman bibit, yang kesepuluh ada pemasangan penuduh bibit, dan yang terakhir ada pemupukan. Nah, kalau bicara tentang lada, sebelum kedatangan VOC, Kesultanan Banten mengalami masa kejayaan. Aktivitas pertanian komersil bertambah dengan pesat, kontrol terhadap daerah yang dikuasai semakin mantap. Tetapi, kondisi tersebut berubah ketika VOC turut campur dalam internal politik Kesultanan Banten. Penobatan Sultan Haji dan konflik dengan Sultan Agung Tirtayasa adalah strategi VOC untuk menguasai Banten. VOC menaruh perhatian yang besar terhadap surplus perdagangan lada Lampung. Para pembesar VOC menyaksikan bahwa para bangsawan mampu hidup dengan makmur berkat lada Lampung. Nah, sebenarnya Lampung itu dijuluki sebagai tanah lada karena sebagian besar rakyatnya adalah petani lada. Jenis-jenis lada dan kegunaannya. Masing-masing lada tersebut diolah dengan cara yang berbeda. Yang pertama itu adalah lada hijau. Lada hijau juga dibuat menggunakan lada yang mentah. Selanjutnya, lada segar tersebut diawetkan dengan cara direndam dalam air garam atau cuka. Berkat penggunaan bahan baku yang masih mentah, lada hijau memiliki rasa pedas yang rendah. Namun, sensasi segarnya lebih terasa. Lada hijau banyak digunakan dalam masakan Prancis, khususnya untuk membuat saus stik klasik. Yang kedua adalah lada merah. Lada merah memiliki rasa pedas dan aroma yang lebih kuat daripada lada hijau. Tetapi, lada merah jarang digunakan dalam masakan Indonesia. Selain karena langka, harga lada merah juga cukup mahal. Saya akan menjelaskan jenis-jenis dan kegunaan lada. Yang pertama adalah lada hitam. Rasanya sedikit pedas, aroma hidangan pun menjadi lebih harum dan sedap. Lada hitam ditambahkan pada proses akhir memasak atau digunakan untuk bumbu marinasi. Yang kedua adalah lada putih. Lada putih biasanya dipakai sebagai bumbu sup, semur, dan tumis. Lada putih digunakan umumnya sudah dalam bentuk bubuk. Nah, pada materi yang terakhir, ini ada pemanfaatan lada pada masa kini. Jadi, kalian bisa memanfaatkan lada nih
misalkan sebagai penguat cita rasa makanan. Yang tadinya hambar jadi rasanya agak better lah, agak baik gitu rasanya. Nah, terus yang kedua bisa mengurangi peradangan. Kalau misalkan kalian lagi radang nih, kalian boleh kok makan makanan yang dicampur lada gitu. Pasti bakal ngurangin. Yang ketiga bisa menyehatkan pencernaan kalian. Dan yang keempat ada membantu melancarkan diare. Jadi kalau misalkan kalian lagi sakit perut atau diare, kalian bisa mengkonsumsi lada, tapi bukan mengkonsumsi dalam artian kayak 1 sendok langsung gitu, tapi enggak, diolah dulu dengan makanan atau dicampur dengan racikan-racikan. Nah, ini udah materi akhir nih. Jadi gimana pengetahuan kalian tentang lada? Apakah bertambah? Bertambah lah ya, semoga. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada materi yang terakhir, ini ada pemanfaatan lada pada masa kini. Jadi kalian bisa memanfaatkan lada nih, misalkan sebagai penguat cita rasa makanan. Yang tadinya hambar jadi rasanya agak better lah, agak baik gitu rasanya. Nah, terus yang kedua bisa mengurangi peradangan. Kalau misalkan kalian lagi radang nih, kalian boleh kok makan makanan yang dicampur lada gitu. Pasti bakal ngurangin. Yang ketiga bisa menyehatkan pencernaan kalian. Dan yang keempat ada membantu melancarkan diare. Jadi kalau misalkan kalian lagi sakit perut atau diare, kalian bisa mengkonsumsi lada, tapi bukan mengkonsumsi dalam artian kayak 1 sendok langsung gitu, tapi enggak, diolah dulu dengan makanan atau dicampur dengan racikan-racikan. Nah, ini udah materi akhir nih. Jadi gimana pengetahuan kalian tentang lada? Apakah bertambah? Bertambah lah ya, semoga. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.